pada dasarnya dan pada faktanya, Kristus yang mati itu tidak hanya mati tetapi dia bangkit. Dan kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang. Bukan cuma satu atau dua orang, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Iman Kristen itu bukan cuma iman yang percaya setengah-setengah. Ya, kalau kita bicara tentang iman Kristen, kita harus bicara tentang iman yang sifatnya totalitas. Bukan hanya sekedar kepercayaan antara percaya dan tidak percaya, tidak. Kalau kita bicara soal Injil, itu hal yang sangat fundamental, Bapak Ibu Saudara. Pokok pembahasan kita yaitu Injil Kebangkitan Kristus sebagai dasar iman. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kasih Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikannya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajarkan, demikian kamu menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus kala itu mereka hidup di tengah-tengah pengaruh filsafat Yunani. Nah, di dalam pemahaman filsafat Yunani, mereka sulit sekali untuk menerima yang namanya kebangkitan tubuh. Bahkan mereka tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Nah, Paulus menegaskan bahwa ada kebangkitan. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam pasal 15 itu, di dalam perikop yang pertama, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11, di situ pertama berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kemudian di dalam ayat 12 dan seterusnya, perikop selanjutnya, di situ bicara tentang kebangkitan kita. Nah, Paulus ingin menekankan tentang kebangkitan yang tidak dipercayai oleh para filsafat-filsafat Yunani pada waktu itu. Nah, itu sebabnya tanpa adanya kebangkitan, maka iman Kristen itu akan menjadi iman yang sia-sia. Nah, memang pada dasarnya itulah yang menjadi latar belakang Rasul Paulus menyampaikan poin ini di dalam pasal ini.
adanya ketidakpercayaan terhadap kebangkitan itu. Nah, tetapi pada dasarnya dan pada faktanya, Kristus yang mati itu tidak hanya mati tetapi dia bangkit. Dan kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang. Bukan cuma satu atau dua orang, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada 3 poin penting yang ada di dalam pasal 15 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini. Saya membagi ada 3 poin penting. Yang pertama itu ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu bicara tentang esensi daripada Injil itu. Di sana Paulus menekankan kepada jemaat Korintus, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus menyampaikan tentang Injil, itu adalah hal yang memang sangat fundamental. Saya teringat waktu Paulus menyampaikan Injil di dalam jemaat Galatia, ya, saya yakin kita semua pernah baca bagaimana Paulus menekankan tentang Injil di jemaat Galatia, yaitu ada orang yang memutarbalikan Injil yang tidak sesuai dengan Injil yang sebenarnya itu. Sehingga Rasul Paulus dengan begitu sangat tegas mengatakan, sekalipun ia adalah seorang malaikat, ya, seorang rasul, kalau memberitakan Injil yang tidak sama seperti apa yang Injil yang sebenarnya itu, maka terkutuklah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian di dalam ayat 2 di sana dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, yang pertama, esensi daripada Injil adalah Injil itu menyelamatkan. Ya. Esensi daripada Injil adalah Injil itu menyelamatkan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, Paulus juga pernah berkata di dalam jemaat Roma, di dalam Roma pasal 1 ayat 16, dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, bahwa Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, firman Tuhan katakan, asal kamu teguh berpegang padanya. Atau kata lain, kamu sungguh-sungguh percaya. Begitu. Karena kalau kita bicara soal Injil, Injil itu bukan kepercayaan yang setengah-setengah. Iman Kristen itu bukan cuma iman yang percaya setengah-setengah. Ya. Kalau kita bicara tentang iman Kristen, kita harus bicara tentang iman yang sifatnya totalitas. Bukan hanya sekedar kepercayaan antara percaya dan tidak percaya, tidak. Kalau kita bicara soal Injil, itu hal yang sangat fundamental, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu sebabnya Paulus katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya Injil itu menyelamatkan, asalkan orang benar-benar sungguh-sungguh percaya. Begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, sungguh-sungguh percaya terhadap Injil, ya, sehingga ada dampak dari Injil yang telah diterima. Rasul Paulus sendiri telah menerima Injil itu, dan Paulus sampai akhir daripada kehidupannya itu dia terus memberitakan Injil. Bahkan di dalam bagian lain Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, begitu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang begitu sangat fundamental tentang Injil itu. Nah, Injil itu menyelamatkan, ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena Injil itu adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami bahwa keselamatan sejati itu terlihat dari bagaimana ketekunan di dalam Injil, di dalam pengaruh daripada Injil itu. Bapak Ibu Saudara, dengan begitu banyak orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang betul-betul percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Ya, salah satunya adalah Rasul Paulus yang memiliki satu perubahan hidup yang begitu luar biasa.
Ada dampak di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil itu dia tidak bersifat pasif begitu. Orang yang telah menerima Injil itu dia tidak akan pasif. Kenapa? Karena Injil itu memiliki power yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya mengapa saya tadi bersyukur ya boleh dengar kesaksian daripada Pak Wilson Pangke yang begitu setia melayani Tuhan. Tentu dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa kita semua hari ini, sampai hari ini, kita terus melayani Tuhan, kita terus memberitakan Injil itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, esensi Injil bahwa Injil itu menyelamatkan. Inti daripada Injil, Bapak Ibu Saudara, ya supaya kita tidak salah, kita harus spesifik. Ya, lebih spesifik lagi. Ya, kalau tadi di dalam ayat 2 bahwa dikatakan Injil itu menyelamatkan, ya, di dalam ayat 3 dan 4 di sana inti daripada Injil itu. Apa isinya? Inti daripada Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat pasal 11, ya, pasal 11 waktu bicara tentang perjamuan, di sana di dalam ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat begitu penting tentang kematian Kristus, bahkan kebangkitan Kristus. Jelas di dalam ayat 3 dan 4 itu di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ada hal yang penting. Ya, ada hal yang penting. Tetapi ada hal juga yang sangat penting. Nah, jangan sampai kita terkecoh. Kita berpikir bahwa atau kita mungkin dibutakan dengan hal-hal yang penting, yang kelihatan penting, tapi kita tidak memahami hal yang sangat penting itu. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Inti daripada Injil itu adalah yang pertama, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Memang Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat bahwa seringkali berita tentang Injil itu kelihatannya tidak terlalu populer begitu dibanding dengan khotbah-khotbah yang sifatnya menghibur, membuat orang tertawa, ya, membuat orang merasa termotivasi. Itu baik, Bapak Ibu Saudara, itu baik. Ya, itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Tetapi yang sangat penting ini jangan sampai terlewatkan. Ya, yang sangat penting ini jangan sampai terlewatkan. Karena ini bicara tentang kehidupan atau keputusan yang kita ambil di dunia ini yang berdampak di dalam kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu sebabnya Paulus mengatakan ini yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah inti daripada Injil, Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ya, Kristus dikuburkan, Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus itu bersifat substitusi atau menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang harus dihukum karena segala dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya kitalah yang harus menerima hukuman itu karena kitalah yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia menggantikan kita. Ya, Ia menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Ia rela dihukum supaya kita yang percaya tidak dihukum. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini saya kurang lebih sudah memasuki 9 tahun, ya,
melayani di rutan. Ya, saya melihat di sana ada berbagai macam hal yang dibuat orang yang sehingga mereka mendapatkan hukuman. Ya. Adakah di antara kita atau kerabat kita atau orang yang kita tahu yang mungkin karena saking dia mengasihi orang-orang yang dihukum, ya, yang dipenjara, lalu dia berkata begini, keluarkan dia, biar saya yang dihukum, biar saya yang menerima hukuman di penjara itu. Ya, kurang lebih mungkin 5 atau sampai 10 tahun. Adakah orang seperti itu? Hampir bahkan tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kristus, dia rela menerima hukuman itu. Ya, dia rela menderita, dia rela bahkan sampai mati di atas kayu salib supaya kita tidak dihukum. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, esensi daripada Injil ini sangat-sangat penting. Ya, supaya apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan bicara tentang kebangkitan Kristus adalah penggenapan daripada janji Allah. Ya, kebangkitan Kristus bukan mitos, bukan cerita yang asal-asal begitu ya, bukan cerita yang karang-karang, tapi memang kebangkitan yang jauh sebelumnya, yang sebelum Kristus mati, Kristus sudah menyampaikan itu bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21, di sana Yesus Kristus sendiri menyampaikan itu. Sebelum ia mati, dia sudah bilang bahwa dia akan mati sebagai manusia dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang sungguh sangat luar biasa. Kebenaran yang membuat kita kagum terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ini bicara tentang bukti sejarah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memiliki bukti sejarah. Itu sebabnya kalau orang Kristen masih ragu, masih belum percaya sungguh-sungguh, perhatikan teks ini, perhatikan firman Tuhan ini. Di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat 5 di sana berkata bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 5 sampai pada ayat yang ke-8, di sana waktu Kristus bangkit dari antara orang mati, bukan cuma 1-2 orang yang melihat dengan mata kepala mereka, tetapi begitu banyak saksi. Ayat 5 di sana mengatakan ada Kefas. Kefas itu Petrus. Ya, kemudian ada ke-12 rasul di dalam ayat 5 itu ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 di sana lebih dari 500 saudara. Lebih dari 500 orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa benar, ini bukan cerita yang tidak benar, bahwa dibuktikan dengan kebangkitan Kristus itu. Kemudian di dalam ayat 7, ya, Yesus Kristus juga menampakkan diri kepada Yakobus. Bahkan di dalam ayat 7 juga di sana dikatakan kepada semua rasul. Dan ayat 8, ya, Paulus sendiri, bagaimana Kristus telah menampakkan diri kepada Rasul Paulus itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, penekanan Paulus di dalam bagian ini, kebangkitan Kristus itu dapat diverifikasi secara historis. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengatakan tentang kebenaran, lalu kebenaran yang dia sampaikan itu yang menurut dia adalah satu kebenaran, tetapi tidak bisa diverifikasi. Apakah dapat disebut kebenaran kalau tidak bisa diverifikasi? Tidak ada buktinya. Tetapi Kristus dia bangkit dan itu bisa diverifikasi secara historis. Dan orang-orang yang menyaksikan itu ada banyak orang. Bukan cuma 1-2 atau bukan cuma puluhan orang. Kalau menurut di dalam teks Alkitab ini ada ratusan orang dan mungkin bahkan ribuan orang yang menyaksikan bahwa Kristus bukan hanya mati tetapi dia bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengatakan di dalam ayat 8 itu, ya, banyak saksi dari antara yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu masih hidup. Ya, masih hidup saat
Rasul Paulus menulis surat Korintus ini, yang masih ada para saksi mata itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya iman Kristen bukan iman yang buta, tetapi iman yang berakar pada fakta. Ya, fakta kebenaran itu sangat begitu luar biasa, tersusun rapi, ditulis di dalam satu kitab yang namanya Alkitab ini yang kita baca setiap hari. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan begitu sangat-sangat terang benderang, ya. Itu sebabnya kalau kita masih ragu di dalam kekristenan ini, ya, kita harus banyak melihat apa yang dituliskan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 itu bicara tentang anugerah Allah di dalam hidup Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus hidup di dalam anugerah Allah. Di dalam ayat 10, dalam ayat 9 dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Di sini Paulus memiliki satu kerendahan hati yang luar biasa. Dan memang Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu akan diberkati Tuhan, ya, kalau ada atau disertai dengan kerendahan hati. Sehebat apapun kita, kalau tidak ada kerendahan hati, ya, maka Tuhan akan menentang itu sendiri. Baca di dalam bagian firman Tuhan, Tuhan itu sangat menentang yang namanya kecongkakan atau kesombongan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini mungkin kelihatannya sepertinya Rasul Paulus itu sombong, tetapi sebenarnya tidak. Dia justru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dia sendiri berkata bahwa dia sendiri tidak layak, ya, disebut rasul, karena dia menyadari latar belakangnya. Ya, sebelum ia bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat Allah. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang memiliki suatu hal yang luar biasa di dalam pelayanan, tetapi toh dia tetap memiliki kerendahan hati. Nah, itulah orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Pasti dia akan menyadari bahwa semua bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada saat ini, kita dipercayakan melayani Tuhan, kita dipercayakan mungkin memegang pelayanan, kita dipercayakan mungkin untuk terus bekerja di ladang Tuhan, bukan karena kita, tetapi oleh karena anugerah Allah. Itulah yang Rasul Paulus alami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam ayat 10 dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus sangat menyadari, ia sangat memahami bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau bukan anugerah Tuhan mungkin, ya Bapak Ibu Saudara, apalagi saya secara pribadi, ya, kalau bukan anugerah Tuhan mungkin saya tidak sampai seperti saat ini. Saya boleh ada dan sebagaimana Tuhan boleh percayakan di orang yang hina seperti saya untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya mari kita meneladani, kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan pelayanannya, ya. Sekalipun begitu banyak hal pencapaian, hal luar biasa yang ia capai, tetapi ia tetap menyadari bahwa semuanya itu oleh karena anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus sebagai dasar iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Ya, kalau Kristus tidak bangkit, maka mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghina kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit, mungkin orang-orang akan berkata bahwa Alkitab itu tidak benar dan Alkitab itu sesat. Tetapi pada nyatanya Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itu menjadi dasar yang sangat kokoh bagi kita di dalam iman kita kepada Dia. Sehingga itu juga boleh menjadi dasar pelayanan kita sampai hari ini dan seterusnya. Bagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati
Dan itu adalah satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sungguh sangat begitu luar biasa, tertulis rapi di dalam Alkitab. Dan saya, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita juga ya, ketika kita melihat ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya, sungguh-sungguh kita akan terkagum melihat betapa luar biasanya apa yang dituliskan oleh Alkitab. Kebangkitan Kristus bukan hanya isapan jempol, bukan cuma cerita dari cerita, ya, cerita ke cerita, atau bukan cuma kabar angin orang bilang, tetapi suatu kebenaran yang memang bisa dibuktikan kebenarannya, yang bisa diverifikasi baik dari sudut historis, ya, dan lain sebagainya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa.